sampai saat ini di PLK Muamalat, alhamdulillah Mbak, kami masih di atas rata-rata dari pasar. Tadi mungkin Pak Nanan juga sudah menyebutkan bahwa kalau dari sisi pertumbuhan itu di PLK sampai tadi kan hanya per September ya Mbak ya. Ini hasil data dari OJK itu hanya 0,2%. Alhamdulillah kami bisa tumbuh di PLK Muamalat ini bisa tumbuh di 4%. Nah, mudah-mudahan sampai Desember kira-kira bisa sampai 5% Pak. 5% Mbak, maaf. Jadi ini mungkin ada keuntungan dari sisi pandemi, di sisi lain mungkin memang banyak juga yang menarik dananya ya. Kalau dari data OJK juga memang per Agustus itu banyak sekali yang menarik dana daripada yang mengiur gitu. Tapi alhamdulillah nasabah kami masih loyal, masih ada berkontribusi kepada kami dengan memberikan iuran. Mungkin itu kira-kira Mbak ringkasnya. Baik, mungkin boleh dirinci lagi Bu, ini penambahannya ada di mana? Oh ya, penambahannya dari sisi iuran, Mbak. Kalau dari hasil dari iuran dan investasi di kami juga kemarin lumayan, Mbak. Walaupun deposito turun terus ya, tapi kami masih dari sisi suku itu kita masih cukup bagus. Mungkin yang minus adalah ada di saham dan reksadana. Jadi dari kontribusi investasi itu kami walaupun rata-rata industri DPLK kan 3,5% ya, 3,5, kami bisa berkontribusi per September kemarin di 4,38%, Mbak. Jadi dari sisi investasi dan juga dari penambahan peserta baru. Jadi mungkin kenapa ada peserta baru ya, karena mungkin dia aware dengan adanya pandemi ini gitu ya, ternyata banyak yang melakukan PHK, ternyata perusahaannya tidak siap dengan pesangon dan sebagainya, sehingga mereka bisa membuka untuk memberikan iuran pencadangan pesangonnya di DPLK. Ini tuh Mbak. Baik, menarik sekali. Kita akan coba beralih ke Pak Nanang. Sekali lagi Pak Nanang, kalau melihat kesiapan bisnis DPLK, ini sudah akhir tahun begitu ya, di 2022 nanti rencananya seperti apa sih Pak? Baik Mbak Neke, jadi kalau biasanya kita dari industri DPLK, kita memang membuat semacam proyeksi untuk pertumbuhan aset seperti bagaimana. Dan biasanya memang pertumbuhan aset dari DPLK itu memang melampaui dari 2 digit ya. Seperti tahun lalu kita tumbuh kurang lebih 13% ya di tahun 2020 ya. Terus di tahun sebelumnya 2019 pun di tengah kondisi mulainya pandemi dan ada gonjang-ganjing terkait dengan beberapa kasus investasi ya, DPLK pun bisa tumbuh kurang lebih sekitar 11-12%. Bahkan kalau kita lihat dari 2018 sampai tahun ini pertumbuhan aset DPLK itu sudah mencapai 43%. Di tahun ini memang kita melihat angka double digit itu ya akan menurun, single digit. Memang disebabkan ada beberapa pengalihan dari DPLK ya ke salah satu DPPK iuran pasti ya, termasuk juga pembayaran terkait dengan pemutusan hubungan kerja ya. Nah, itu yang membuat memang pertumbuhan DPLK di tahun 2021 itu mungkin single digit ya. Namun di tahun 2022 kita melihat bahwa pertumbuhan DPLK akan lebih baik lagi ya, itu didorong balik lagi pemahaman masyarakat tentang pentingnya dana pensiun ya, dan juga dukungan dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya Undang-Undang 11 tahun 21 di mana dengan di PP nomor 35 ya tentang pemutusan hubungan kerja di pasal 58 pemerintah sudah menerapkan bahwa untuk uang pesangon ya, terus uang pisah ya, termasuk penghargaan masa kerja itu bisa dikompensasi menggunakan dana pensiun lembaga keuangan. Nah, itu yang kita optimis di tahun depan paling tidak kita akan terus double digit. Kurang lebih seperti itu Mbak Anek.